لا تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأنون. خوف الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من نسيان الوحي، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد. Qala al-musannif hafizahullah, berkata Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi dalam kitabnya Lu'lu'ul Maknun, khaufur Rasuli SAW min nisyan al-Quran, betapa khawatirnya Nabi SAW bila beliau melupakan Quran. Adalah Rasulullah SAW sangat takut sekali akan terluput dari bacaan Jibril, tertinggal dan tidak bisa menghafalkan Quran. Bukhari Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang artinya Allah berfirman, janganlah engkau menggerakkan lidahmu wahai Muhammad untuk tergesa-gesa dengan membacanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah SAW yu'aliju min at-tanzil syiddah, berupaya semaksimal mungkin untuk menghafalkan Quran yang dibacakan kepadanya. Wa kana yuharriku syafatayhi, adalah Rasulullah SAW segera bergegas cepat-cepat menggerakkan kedua bibirnya untuk berusaha mengulangi apa yang dibacakan Jibril. Belum lagi selesai, Nabi SAW tergesa-gesa untuk mengikuti apa yang dibacakan Jibril. Maka Allah turunkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kami akan mengumpulkan bacaan tersebut dalam dadamu. Qala jam'ahu fi sadrika wa taqra'ahu, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah kepadanya, kami yang akan mengumpulkan hafal Quran dalam dadamu sehingga engkau akan membacanya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami telah bacakan dia maka ikutilah bacaan tersebut. Qala, berkata Ibnu Abbas, fastami' lahu wa ansit, ya, apabila telah kami bacakan maka dengarkan dahulu dan diam. Thumma alaina bayanah, kemudian kami akan menjamin untuk penjelasannya. Thumma inna alaina an taqra'ah, kami menjamin engkau akan dapat menghafalkannya, membacanya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril alaihi salam istama', setelah turun ayat ini maka Rasulullah tidak lagi tergesa-gesa. Jika datang Jibril membawakan kepadanya wahyu, beliau diam mendengar dengan baik. Fa idzan talaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama aqra'ah, apabila Jibril telah usai membaca maka Nabi akan kembali membaca sebagaimana dibacakan Jibril alaihi salam. Ya, naam. أدوار الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحلها. منذ أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه سبحانه في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. قام من فوره يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويعرض عليهم الأخذ بهذا الدين الذي أرسله الله تعالى به
وقد مرت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته بفترتين تمتاز إحداهما عن الأخرى تمام الامتياز، وهما الأول الفترة المكية استمرت 13 سنة تقريبا، الثانية الفترة المدنية استمرت 10 سنوات كاملة. Adapun periode dalam dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi SAW menerima wahyu daripada Tuhannya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, qum fa'andzir, bangunlah sekarang sampaikan berita, risalah, sampai firman-Nya wa li rabbika fasbir, sabarlah engkau terhadap Tuhanmu. Seketika Nabi bangun menyuruh manusia agar menyembah Allah semata. Rasulullah menawarkan kepada mereka agar mereka mau dan sudi menerima agama ini yang telah dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam proses berdakwah ini Rasulullah SAW dalam hidup beliau melewati dua periode yang begitu penting yang masing-masing memiliki keistimewaan. Yang pertama namanya periode Mekah, Al-Fatratul Makkiyah, dan ini istamarrat 13 sanatan, selama 13 tahun takriban, kira-kira 13 tahun Rasulullah di Mekah setelah menjadi Rasul. Yang kedua adalah periode Madinah, Al-Fatratul Madaniyah, yang kira-kira Rasulullah SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Jika dikumpulkan antara dua periode setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, maka terkumpullah bilangan 23 tahun. Itulah Rasulullah berdakwah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah dalam rangka memperkokoh tauhid. Setelah kokoh tauhid, periode berikutnya di Madinah 10 tahun, turunlah dalamnya berbagai macam syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, ya, individu, pernikahan, perceraian, hadanah, pengasuhan anak, ya, khidbah, peminangan, dan macam-macam hukum-hukum lainnya, hukum iddah, ya, yang berkaitan juga dengan muamalah, jual beli, ya, dan juga perintah-perintah ibadah lainnya seperti haji, ya, zakat dan macam-macam lainnya. Naam. وتشتمل كل من الفترتين على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر في ظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين خلال الدورين. كمل. يمكن تقسيم الفترة المكية إلى المرحلتين. الأولى المرحلة الأولى الدعوة السرية واستمرت 3 سنوات. الثانية المرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال من بداية السنة الرابعة للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة. Ya. Dan setiap periode ini Mekah dan Madinah memiliki kekhususan sendiri. Ya. Dan setelah diamati, diperhatikan, maka dapat kita bagi periodisasi dakwah di Mekah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah. Dan itu berlangsung selama 3 tahun semenjak Nabi diutus sebagai Rasul. Beliau berdakwah satu persatu, sahabat didekati, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Berkumpul Nabi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya, budak-budak pun didakwahi Nabi, masuklah satu demi satu ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keislamannya. Setelah itu datanglah periode kedua, yaitu dakwah dengan terang-terangan, namanya dakwah jahriyah. Dan ini bermula sejak tahun keempat ya daripada kenabian. 3 tahun pertama Rasulullah bersembunyi-sembunyi dalam berdakwah untuk menjaga kemaslahatan budak-budak agar mereka tidak disiksa, diazab. Pada tahun keempat dari kenabian mulailah beliau mendakwakan agama Islam secara terang-terangan ke pasar-pasar, ke musim haji, ya, di Ka'bah ketika orang sedang beribadah tawaf dan semacamnya. Naam. أما الفترة المدنية فيمكن تقسيمها إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن
وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال لاستئصال حضرائها من الخارج. واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. كمل. المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، واستمرت حتى فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام. المرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. Nah, adapun periodisasi dakwah di Madinah yang 10 tahun dapat lagi diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah periode di mana Islam senantiasa diguncang. Ya, Islam senantiasa mendapatkan berbagai macam ujian, fitnah, ya, dan berbagai macam halangan dan rintangan yang datang dari dalam, dari kaum munafik, terkhusus dari kaum munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu membuat kekacauan, dan juga serangan musuh-musuh Islam dari luar kota Madinah, sebagaimana yang mereka lakukan pada perang Uhud dan pada perang Ahzab. Tatkala perang Uhud mereka tak mampu menaklukkan kaum muslimin. Memang terbunuh 70 orang tapi tak ada yang tertawan. Mereka juga tak bawa harta rampasan perang pada perang Uhud. Bahkan mereka pun pulang. Dan Abu Sufyan mengabarkan kepada Nabi akan kembali menyerang. Rasulullah siapkan para sahabat menunggu. Ternyata Abu Sufyan ketakutan, dia pulang kembali ke kota Mekah. Ya, kemudian datanglah tahun berikutnya ketika kaum Yahudi setelah lepas perang Uhud berani menampakkan kebenciannya kepada Islam. Ya, satu demi satu mereka terusir karena berkhianat. Atas dasar pengusiran tersebut mereka pun bermufakat untuk mengajak Quraisy memerangi Rasulullah bersama-sama. Bahkan Yahudi mengajak para pemberontak, para perampok bangsa Arab Ghatafan yang begitu besar untuk turut serta memerangi Nabi SAW. Terkumpullah 10.000 pasukan dalam perang Ahzab. Yahudi berjanji akan memberikan setengah kurma mereka, hasil kurma mereka jika berhasil menghabisi Muhammad SAW. Ini serangan-serangan dari luar. Ya. Dan hal ini tentunya tujuannya adalah untuk menghabiskan Islam. Periodisasi yang pertama ini, keguncangan fitnah berlangsung hingga perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Rasulullah berangkat dengan para sahabat dengan rombongan umrah. Ya, sekitar 1.400-an orang mereka berangkat tujuannya mau umrah. Mereka dihalangi, hampir terjadi perangan, kemudian terjadilah genjatan senjata. Sampai di sinilah periode pertama. Ya. Setelah itu periode kedua dari periodisasi di Madinah, berlanjutlah periode yang disebut dengan nama genjatan senjata. Perjanjian antara Nabi SAW dan kaum musyrikin Mekah untuk mereka bergenjatan senjata selama 10 tahun. Tapi ternyata mereka mengingkari janji, mereka berkhianat, sehingga akhirnya Rasulullah SAW pun menaklukkan mereka pada penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, pada bulan Ramadan. Setelah itu Rasulullah SAW mulailah mendakwahkan raja-raja, mengirim surat-surat kepada raja-raja, ke Kisra, ke Romawi, Muqawqis, raja di Bahrain dan semacamnya. Ya. Ini periodisasi yang kedua dari periode dakwah di Madinah. Periode yang ketiga yang terakhir adalah periode di mana orang berbondong-bondong masuk Islam, memeluk Islam. Berdatanganlah orang dari berbagai macam kabilah, berbagai macam tempat. Disebut dengan nama Amul Wufud, tahun kedatangan para utusan, membaiat Nabi SAW untuk masuk Islam. Ya, dan hal ini berlangsung periode yang ketiga ini sampai wafatnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Nah, inilah dia kira-kira secara garis besar
periode dakwah Nabi SAW selama di Mekah dan di Madinah. Di Mekah selama 13 tahun dibagi menjadi 2, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian di kota Madinah ya 10 tahun dibagi menjadi 3 bagian, dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-6, masa ya keguncangan, masa ujian dan cobaan datang dari dalam dari luar hingga berakhir dengan perjanjian gencatan senjata. Kemudian sejak gencatan senjata, pengingkaran kaum Quraisy, khianat, ditaklukkannya Mekah, ya dikirimlah ketika itu surat-surat kepada raja. Ini periode kedua. Yang ketiga, berbondong-bondongnya orang masuk ke dalam Islam hingga akhirnya wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memulai dakwah ini ya produksi dakwah Nabi secara rinci. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Ad-da'watu sirriyah. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا لئلا يفاجئ أهل مكة بما يحيجهم عليه، فجعل يعرض الإسلام على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، ويعرضه على كل من يتوسم فيه خيرا ممن يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بالصدق والصلاح. Ya, kita mulai penjelasan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah. Maka Nabi SAW memulailah dakwahnya setelah diangkat sebagai Rasul secara sembunyi-sembunyi agar jangan membuat kaget penduduk Mekah, agar mereka tidak menghabisi dakwah di awal kemunculannya ini. Maka Rasulullah berusaha untuk menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat beliau terlebih dahulu, dari ahli baitnya, dari keluarganya, ya. Kemudian para sahabat-sahabat terdekatnya. Kemudian menawarkan Islam kepada orang-orang yang diperkirakan Nabi SAW padanya ada kebaikan, ingin mencari kebenaran, ingin mengetahui kebenaran, ya. Yang Rasulullah SAW mengetahui mereka dan mereka pun mengetahui kejujuran Rasulullah SAW. Naam. إسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كان أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. كمل. وقال الحافظ في الإصابة: خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأول من صدقت ببعثته مطلقا. وقال ابن إسحاق: وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكان أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله تعالى. Allah Akbar. Maka kita akan bicarakan tentang orang-orang terdekat dengan Nabi yang masuk Islam terlebih dahulu. Yang pertama adalah Khadijah. Dialah wanita yang pertama, bahkan orang pertama secara mutlak yang masuk Islam dari seluruh sahabat. Ya, Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Ibnu al-Athir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Usdul Ghabah, Khadijah adalah makhluk pertama, manusia pertama yang berislam, menerima syariat Islam, mengikuti agama Muhammad secara kesepakatan kaum muslimin. Tak ada yang lebih mendahulunya, laki-laki maupun perempuan lain. Berkata Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW, adalah orang yang pertama kali membenarkan beliau sebagai Rasul setelah beliau diutus secara mutlak. Berkata Ibnu Ishaq, maka berimanlah dengan Nabi Khadijah bintu Khuwailid, membenarkan apa yang dia bawa datang daripada Allah dan senantiasa membela, membantu Nabi SAW atas segala urusannya. Dialah orang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan apa yang dibawa Rasulullah. Maka Allah ringankan berbagai macam beban Nabi SAW dengan sebab beliau, yakni Khadijah,
adalah Rasulullah SAW tidaklah mendengar apapun yang tak dia sukai. Ya, daripada berbagai macam bantahan kaumnya, pelecehan kaumnya, ya, celaan kaumnya, kedustaan kaumnya, yang membuat Nabi sedih, kecuali Rasulullah SAW akan Allah berikan jalan keluar dengan hiburan dari istrinya Khadijah yang menghiburnya, yang selalu membuat Nabi untuk tetap tegar dalam berdakwah, meringankan segala macam bebannya. Ya, membenarkan Rasulullah, menganggap semua perkara itu adalah perkara yang remeh temeh, agar Rasulullah tak menganggap berat, agar Rasulullah tetap berjalan istiqamah dalam mendakwakan Islam. Semoga Allah merahmati beliau, dan dialah wanita yang paling utama, ya, dalam Islam. Naam. إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم حين أسلم وكان ابن 10 سنين على الصحيح ولم يعبد الأوثان قط لصغاره وكان في هجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وكان أول من أسلم من الصبيان. كمل. روى الحاكم في المستدرك وابن إسحاق بسند حسن عن مجاهد ابن جبر قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمات شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من أيسار بني هاشم يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه تخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه فقال العباس رضي الله عنه نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فضمه إليه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه فضمه إليه فلم يزل علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه ولم يزل جعفر رضي الله عنه مع العباس رضي الله عنه حتى أسلم واستغنى عنه. Adapun berikutnya yang terdekat dengan Nabi yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, setelah Khadijah masuklah ke dalam Islam Ali bin Abi Thalib, anak daripada paman Nabi SAW. Kala itu dia belum lagi mencapai usia baligh. Umurnya ketika masuk Islam baru 10 tahun. Menurut pendapat yang paling sahih. Karena Ali tak pernah menyembah berhala, karena dia masih kecil. Dan dia adalah dalam pengasuhan Nabi SAW. Sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Dan dialah yang pertama kali Islam dari golongan anak-anak. Al-Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak meriwayatkan juga Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan dari Mujahid bin Jabr, dia berkata, di antara nikmat Allah atas Ali bin Abi Thalib dan apa yang Allah berbuat atas Ali, bahwasanya Allah inginkan baginya kebaikan, bahwasanya ketika masa Ali tersebut Quraisy sedang ditimpa krisis ekonomi yang parah, masa paceklik, kelaparan. Dan adalah bapaknya Ali yaitu Abu Talib seorang memiliki anak yang banyak. Maka berkatalah Rasulullah kepada pamannya Abbas, saudara Abu Talib. Dan Abbas adalah orang yang paling lapang rezekinya kala itu di Bani Hashim. Dia katakan, wahai Abul Fadl, kunyahnya Abbas, wahai pamanku Abul Fadl, sesungguhnya saudaramu Talib banyak anak-anaknya, dan engkau telah melihat apa yang telah menimpa orang-orang berupa krisis ekonomi ini. Maka marilah kita pergi, kita ringankan bebannya. Aku akan mengambil salah satu daripada putranya, dan engkau pun mengambil pula satu bagian daripada putranya. Kita akan menanggung keduanya. Berkata Abbas, baiklah kalau begitu. Berangkatlah keduanya hingga mereka pun menemui Abu Talib. Berkata keduanya, wahai Abu Talib, kami ingin meringankan bebanmu.
Aku melihat engkau memiliki anak yang banyak, kami ingin meringankan mengambil anakmu sampai ya krisis ini berlalu, kembali kepada mana keadaan sedia kala. Maka berkatalah Abu Talib, ya apabila kalian meninggalkan Aqil karena aku butuh kepada Aqil, maka terserah siapa yang mau kalian ambil. Maka Rasulullah mengambil Ali dan dialah yang membawa Ali, sementara Abbas mengambil Ja'far dan dialah yang mengasuh Ja'far. Sejak saat itu Ali bersama Rasulullah sampai Rasulullah menjadi seorang Rasul. Ya, dan Ali pun segera mengikutinya, beriman dengannya dan membenarkannya. Adapun Abbas senantiasa bersama Ja'far, dan Ja'far masih bersama Abbas sampai akhirnya ya Al-Abbas masuk Islam. Ya, sampai ketika itu Ja'far ya tak merasa lagi butuh di bawah tanggungan Al-Abbas. Naam. Islamu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وهو أول من أسلم من الموالي ويقال له حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وأهله. وسبب وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي في جامعه وحسنه وابن إسحاق في سيرته أن حكيم بن هزام قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه فدخلت عليه خديجة بنت خويلد فقال لها اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك فاختارت زيدا فأخذته فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه فاستوهبه منها فوهبته له فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه فكان يدعى زيد بن محمد وذلك قبل أن يوحى إليه وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا وبكى عليه حين فقده وقال مرفي. Adapun yang ketiga yang masuk Islam daripada orang terdekat Nabi adalah Zaid bin Harithah. Kemudian setelah Ali masuklah Zaid bin Harithah ke dalam Islam. Zaid bin Harithah al-Kalbi dari Bani Kalab, dan dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan para budak-budak, dari wanita Khadijah, dari anak-anak Ali, dari budak-budak Zaid bin Harithah. Dan dia dipanggil orang dengan gelar Hibbun Nabi, kecintaan Nabi. Ya. Dan dia adalah orang yang begitu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia yang lebih mengutamakan Nabi SAW daripada kembali kepada orang tuanya, daripada kembali kepada keluarganya. Setelah bersama Nabi, dia tak mau lepaskan Nabi lagi. Dan sebab keberadaan Zaid di sisi Nabi SAW, ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab jami'nya, ya, Jami' Tirmidzi, dan dihasankan sanadnya, dan juga Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, Sirah Ibnu Ishaq, bahwasanya Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ya, Hakim bin Hizam pernah datang dari negeri Syam membawa seorang budak, membawa budak-budak, biraqik, budak-budak. Di antara budak-budak tersebut ada yang bernama Zaid bin Harithah. Maka masuklah Khadijah menemui Hakim bin Hizam bintu Khuwailid, dan dia adalah merupakan kerabat Khadijah karena namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid, sementara nama ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Jadi dia adalah bibinya, ya, Khadijah bibinya Hakim bin Hizam. Ya. Jadi ketika itu berkatalah Hakim bin Hizam kepada Khadijah, kau pilihlah mana kau mau daripada budak-budak ini. Siapa yang kau mau ambil, dia akan menjadi milikmu. Maka Khadijah memilih Zaid bin Harithah. Maka Zaid pun diambil oleh Khadijah. Ya, adapun sebab Zaid menjadi budak, bahwasanya dalam suatu masa terjadi peperangan. Sebagaimana pada masa jahiliyah, yang kuat memangsa yang lemah. Suku Zaid bin Harithah diperangi oleh suku yang lain, dan suku dia kalah. Maka Zaid pun dijadikan budak dan dijual.
Itulah asal muasal dia menjadi budak. Asalnya dia merdeka. Tatkala Nabi SAW melihat Zaid, Rasulullah kagum dengannya. Maka Rasulullah meminta Zaid untuk diri beliau dari istrinya Khadijah. Maka Khadijah pun menghibahkan Zaid kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak, diadopsi Nabi sebagai anak. Maka sejak itu Zaid pun berubah namanya, dipanggillah dia Zaid bin Muhammad. Sebelum turun wahyu melarang hal ini, nanti kelak datang wahyu melarang. Kata Allah SWT, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan menisbatkan kepada ayah-ayah mereka. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad tak layak dianggap sebagai bapak daripada salah seorang kalian. Dan adapun bapaknya Harithah, begitu risaunya, galaunya, sedihnya atas kehilangan putranya ini ketika datang suku yang lain menyerang sukunya, dan dia menangisi selalu Zaid. Dia menyebutkan syair-syairnya, bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al. Aku penuh hari-hariku menangis Zaid dan aku tak tahu apa yang terjadi dengan putraku Zaid. Ahayyun fayurja am ata dunahul ajal. Apakah dia masih hidup atau kiranya dia telah mati? Wallahi ma adri wa inni la sa'id. Demi Allah aku tak tahu, aku bertanya kemana-mana. Aghalaka ba'di as-sahlu am ghalakal jabal. Apakah engkau terbenam dalam lembah atau engkau tertimbun dalam gunung? Wa ya laita syi'ri halaka ad-dahru aw batun wa hasbi min ad-dunya ruju'uka liya bajal. Kata beliau, aduhai, sungguh syairku ini, apakah datang masanya zaman memberitahukan kepadaku tentang keberadaannya? Cukuplah bagiku dunia ini, tak ada artinya jika dia rujuk datang kepadaku. Tudzakkirunihi asy-syamsu inda tulu'iha. Tiap kali matahari terbit, matahari mengingatkan aku kepadanya. Wa ta'ridu dzikrahu idza gharbuha afal. Demikian juga apabila dia tenggelam, mengingatkan aku kepada putraku tersebut. Wa in habbatil arwahu hayyajna dzikrahu, bila angin datang berhembus aku pun teringat kepadanya. Fayatula ma huzni alaihi wa ma wajal, alangkah panjang masa penantian dan kesedihanku ya untuk menjumpainya, bertemu dengannya. Sa'u'milu nassal 'aishi fil ardi jahidna, aku akan berusaha semaksimal yang ku mampu untuk mencarinya. Wala as'amut tatwafa aw tas'amul ibil, aku tak akan pernah jerah dan jenuh mencarinya. Ya, sampai untaku sendiri yang jenuh. Hayati aw ta'ti alayya maniyati, biarlah aku hidup terus mencarinya sampai datang padaku kematian. Fa kullu mri'in fa in wa in gharrahu al-amal, begitulah tiap orang yang senantiasa fa kullu mri'in fan, setiap orang kan binasa. Wa in gharrahu al-amal, walaupun dia tertipu dengan mimpi-mimpinya, angan-angannya. Inilah syairnya tentang kehilangan putranya. Naam. فلما علم أنه بمكة قدمها ليفديه فدخل حارثة وأخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب يا ابن حاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل الحرام وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتدعمون الأسيرة جئناك في بنينا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال زيد بن الحارثة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق الذي أختار عليك أحدا أنت مني بمكان الأب والأم. فقال ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم. وأهل بيتك؟ قال نعم. إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلم يزل زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تعالى فصدقه وأسلم وصلى معه فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم قال أنا زيد بن حارثة. Tatkala ayahnya Harithah mengetahui keberadaan Zaid ada di Makkah,
Maka dia pun segera bergegas datang ke Mekah untuk menebus putranya, membeli putranya kembali dari perbudakan. Ya. Maka mereka pun menjumpai Nabi SAW. Maka mereka berkata, wahai anak Abdullah, wahai anak Abdul Muttalib, anaknya Hashim, engkau adalah anak pemimpin kaummu. Engkau adalah penduduk negeri haram. Engkaulah berjiran dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau selalu melepaskan orang-orang dalam kesusahan, memberi makan para tawanan. Kami datang untuk menebus putra kami ini. Maka berikanlah dia kepada kami. Berbuat baiklah kepada kami dalam menebusnya. Permudahlah urusan tebusannya. Ya, maksudnya mereka ingin membeli kembali anak mereka. Sesungguhnya kami akan berusaha untuk menebusnya darimu. Maka berkata Rasulullah, siapa yang kau maksudkan? Kata keduanya, Zaid bin Harithah. Kami ingin menebus Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah memanggil Zaid bin Harithah dan berkata kepadanya, wahai Zaid, silahkan engkau memilih tetap bersama kami di sini atau engkau boleh pulang bersama ayahmu. Silahkan berangkat, tak perlu ditebus dan dibeli. Silahkan jika kau mau berangkat, berangkatlah dengan ayahmu dan pamanmu. Jika kau memilih bersama kami, kami tak akan bisa menghalangi. Maka berkatalah Zaid, aku memilih tetap bersama anda ya Muhammad. Ya, tetap bersama anda. Dan aku tak akan pernah memilih siapapun selain daripada anda. Engkau bagiku bagikan ayah dan ibu. Maka kedua orang tuanya marah dan pamannya mengatakan, waihak ya Zaid, celakalah engkau Zaid. Atakhtarul ubudiyah, bagaimana kau memilih menjadi budak alal hurriyah daripada orang merdeka? Kau akan dimerdekakan, dibeli. Bagaimana kau memilih orang lain? Kau tinggalkan ayahmu dan pamanmu dan keluargamu. Ya, berkata Zaid, ya, aku memilih Rasulullah SAW. Aku melihat dalam diri Rasulullah ini ada sesuatu perkara yang menakjubkan, dan aku tak akan pernah milih siapapun juga di atas Rasulullah SAW. Maka demikianlah Zaid senantiasa bersama Nabi SAW, sehingga akhirnya Allah mengirim Nabi SAW risalah menjadi Nabi, dan dia pun membenarkan Nabi masuk Islam bersamanya, salat bersama Rasulullah SAW. Maka Allah turunkanlah ayat, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Sejak itulah berkata Zaid, aku putra Harithah, bukan lagi putra Muhammad. Demikianlah ikhwati al-kiram, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang tentang keislaman putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka taala alam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل أنفس الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله